Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali rasanya saya Faiz Abdurrahman bisa kembali menyapa Anda dalam acara kisah inspiratif. Pagi ini saya akan mengajak Anda duduk santai sejenak untuk mendengarkan sebuah cerita seru. Ini bukan cerita fiksi, melainkan kisah nyata perjuangan sekelompok mahasiswa, teman-teman kita dari kelompok 3 yang harus berdarah-darah demi sebuah karya film dokumenter. Cerita ini berjudul Jejak Malam di Banten Girang. Judulnya terdengar misterius bukan? Tapi proses di baliknya jauh lebih berwarna daripada judulnya. Mari kita putar waktu mundur ke hari Kamis 13 November 2025. Di tengah keramaian kampus, sekelompok mahasiswa berkumpul. Niat mereka satu, membuat tugas film. Awalnya obrolan mereka santai saja. Ide demi ide dilemparkan sampai akhirnya mereka sepakat memilih topik sejarah. Kita angkat kisah Ki Mas Jong saja, tokoh legenda Banten, pikir mereka saat itu. Mereka pun sangat menyusun proposal dengan judul Sejarah Ki Mas Jong untuk dipesertakan minggu depannya. Namun nyatanya tak seindah rencana. Hari Selasa 18 November menjadi hari penentuan saat presentasi di depan kelas. Dosen pembimbing mereka menggeleng. Beliau bilang judul itu terlalu biasa, lebih mirip cerita ringan atau dongeng sejarah, bukan sebuah investigasi yang menuntut pengalingan fakta tajam. Kritik itu seperti tamparan yang menyadarkan mereka untuk memutar otak dan akhirnya memilih jalur nekat, mengangkat isu sensitif dengan judul baru, yaitu prostitusi di sekitar makam Ki Mas Jong. Langkah pertama dimulai pada hari Rabu 19 November. Mereka mendatangi makam Ki Mas Jong di sana dan mereka tidak langsung mencari masalah, tapi kulon nuwun dulu ditemani penjaga makam yang ramah. Mereka menyimak sejarah asli tempat itu dari siang sampai matahari mau terbenam. Ini penting supaya mereka paham dulu konteks tempat yang mau mereka liput. Tantangan mental yang sebenarnya baru datang di hari Jumat 21 November 2025. Hari itu adalah hari mengurus izin. Nyawanya sebuah liputan, mereka mempelajari lingkungan Banten Girang yang unik. Ternyata di sana ada 5 RT. Uniknya RT 0135 kompak di bawah RW, tapi RT 02 berdiri sendiri. Setelah Jumatan mereka mencoba masuk ke RT 02 dengan sopan. Mereka jelaskan niat baik untuk tugas kuliah. Tapi apa mau dikata, setelah ngobrol panjang lebar, Pak RT di sana menolak memberikan izin. Rasanya seperti kecewa berat. Sudah capek-capek datang, tapi ditolak. Tapi mereka tidak menyerah. Sorenya mereka geser ke RT 01. Beda nasib di sini, mereka disambut hangat. PRT-nya setuju dan mendukung penuh. Semangat mereka langsung bangkit lagi. Malamnya habis Isya, mereka lanjut sowan ke RT 04 dan alhamdulillah izin pun didapatkan. Sabtu 22 November jadi hari tempur. Berbekal izin yang sudah di tangan, mereka kembali ke lapangan seharian. Mereka mewawancari warga dan pedagang kecil di sana, mengumpulkan kepingan cerita nyata, sambil tak lupa meminta izin tambahan ke RT 03. Kerja keras ini berlangsung sampai malam demi mendapatkan data yang valid. Setelah semua bahan terkumpul, bukan berarti tugas selesai. Justru bagian paling bikin pusing baru dimulai, yaitu mengedit video. Senin 24 November 2025, mereka mulai menyatukan potongan-potongan video hasil rekaman. Bayangkan ratusan klip video harus dipilih dan disambung-sambungkan. Mata harus jeli melihat layar komputer seharian penuh sampai maghrib. Proses ini butuh sabaran ekstra. Belum cukup di situ, perjuangan berlanjut sampai hari Rabu 26 November. Supaya tidak bosan dan butuh ide, mereka pindah tempat kerja yang mana ke sebuah kafe. Hari itu fokusnya adalah memoles video dan membuat voice over atau narasi suara. Mereka harus merekam suara untuk menjelaskan gambar, memastikan pesan sampai ke penonton dengan jelas dan mengena. Mereka bekerja teliti memastikan setiap detiknya pas sampai tak terasa waktu maghrib datang lagi. Jumat 5 Desember, tim investigasi melanjutkan kerja kelompoknya di kampus UIN Banten. Ada yang melanjutkan mengedit video, ada yang membuat poster, dan ada juga yang membuat laporan hasil investigasi. Tim investigasi mengerjakan film dokumenter dari pagi hingga sebelum azan sholat Jumat berkumandang.
Setelah sholat Jumat, tim investigasi langsung untuk makan siang dan beristirahat sejenak. Kemudian lanjut hingga malam tiba. Itulah perjalanan panjang teman-teman kita dari ide yang ditolak dosen hingga ditolak keluarga. Sampai akhirnya diterima dan harus lembur mengedit video di kafe. Semua rasa capek, kecewa, dan senang bercampur jadi satu dalam proses pembuatan film ini. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Saya Fasid Rahman, mewakili teman-teman kru di studio pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan program kami yang selalu update. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.